menghadapi UTS, hari Seninnya ternyata harus libur dulu karena ada pandemi, dan sekarang nggak kerasa sudah 1 tahun lebih ya akan naik di kelas 5. Nah, untuk Waalaikumsalam. Untuk 1 minggu ini selama review, Ustadz minta kalian harus semangat ya, nggak boleh terbawa males nih habis liburan hari raya, males masih belum ini, nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus semangat, kita harus fokus lagi karena setelah ini kita akan menghadapi ujian. Begitu ya. Untuk tugas-tugasnya yang belum, khususnya yang kemarin-kemarin, silakan bisa disetorkan ke Ustadz. Kalau misalnya Ustadzanya belum WA atau tidak WA, bisa kalian inisiatif sendiri. Ustazah, saya ada tugas apa ini yang belum diselesaikan, bisa tanya seperti itu. Begitu ya. Oke, sudah siap untuk tematik 4H dan I. Ustazah langsung ya 4H dan 4I. Oke, sebentar. Kita review sebentar ya untuk rangkuman. Kita bahas. Saya belum dapat. Dapat apa, Nak? Rangkumannya. Loh, rangkuman 4H sama 4I-nya itu sudah kapan hari sudah di-share ya? Jadi bisa dibuka. Kalau belum disiapkan, nggak apa-apa. Nanti setelah Google Meeting bisa dibaca lagi. Ya, coba sekarang Ustazah mau share. Sudah terlihat atau belum ya kira-kira? Belum, sudah. Belum, Ustazah. Makanya mati. Sudah. Oke, kita mulai ya reviewnya ya. Kita bahas ulang lagi tentang rangkuman tematik 4H ya. Temanya tentang daerah tempat tinggalku. Oke. Yang pertama kita bahas adalah tentang keragaman suku, adat, budaya, dan agama. Ingat ya, kurang 1 minggu lagi, jadi tidak ada yang main-main, ya tidak ada yang main cat-cat, atau tidak ada yang fokus, ya, fokus semua, karena nanti yang tidak bisa ditanyakan ke Ustazah, ya. Oke, keragaman karakteristik individu. Karakteristik individu namanya karakteristik. Waalaikumsalam. Yang namanya karakter itu ada pada diri setiap orang, ya. Karakter itu bisa timbul atau bisa terjadi itu dari sejak lahir, bawaannya kamu sejak lahir, dan bisa karena lingkungan. Setiap lingkungan itu berbeda, jadi setiap individu pasti punya karakter yang berbeda. Begitu. Karakter itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah genetik atau biasanya disingkat dengan gen. Gen itu apa, Ustazah? Keturunan. Keturunan itu bisa dari ayah bunda ya. Misalnya sifat kalian ada yang menurun dari bunda, gitu ya. Faktor genetik itu meliputi ada warna kulit. Oke, ada warna kulit. Kalau orang Jawa kita ya biasanya itu warna kulitnya apa kira-kira? Hitam. Hitam, masa hitam kita. Ya. Kecuali mungkin ada yang main layang-layangnya matahari, waalaikumsalam, mungkin jadinya apa hitam gitu ya. Warna kulit asli orang Jawa itu adalah sawo matang, 2 sawo yang berwarna lebih gelap gitu ya. Warna kulit ada ras ya, ada tinggi badan dan jenis rambut gitu. Oke, tidak ada yang bermain ini ya. Mikrofonnya ya. Oke, selanjutnya selain faktor genetik ada faktor lingkungan. Lingkungan itu tempat tinggal kalian. Kalau biasanya tempat tinggal kalian itu Waalaikumsalam. Biasanya kalau ada orang itu, ada orang lewat, kalian mungkin terbiasa untuk menyapa orang, permisi atau kula nuwun gitu ya. Itu akan terbiasa menjadi apa? Karakter kalian, begitu. Itu pengaruh dari faktor lingkungan. Gitu ya. Saya tidak menjelaskan semua karena kita review ya.
Yang terpenting itu ada karakteristik dibagi menjadi 2. Ingat-ingat ya, ada faktor gen sama lingkungan. Kemudian ada lagi tentang keragaman, ada di sekolah, ada di lingkungan, itu nanti bisa dibaca lagi ya. Keragaman itu muncul dari adanya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ada yang masih ingat artinya apa? Ya. Apa? Artinya Berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda Oh, berbeda tapi tetap bersatu. tetap satu. Berbeda apanya Ustazah? Berbeda agama, berbeda apa rasnya, sukunya, ya. Oke, kita lanjut ke cerita fiksi, tokoh dan cerita fiksi. Kalau kapan hari kita sudah bahas tentang cerita non-fiksi, kita ulas lagi sekarang di 4H itu ada cerita fiksi. Cerita fiksi pengertiannya panjang, yang lebih penting itu adalah cerita yang tidak nyata. Ya, yang kalian ingat-ingat, aduh Ustazah kalau ngafalin tuh banyak, aku kadang pusing, kadang inilah. Nah, alasannya mungkin seperti itu ya. Diingat-ingat kalau fiksi berarti ceritanya tidak nyata, ya, atau imajinasi. Begitu. Ciri-cirinya bisa dibaca lagi ya nanti di rumah. Macam-macam cerita fiksi. Nah, ini cerita yang tidak nyata itu ada novel. Siapa yang suka baca novel? Ada yang novel nih biasanya perempuan yang biasanya suka baca novel. Ada yang novel. Novel itu cerita panjang ya. Ada fabel, cerita tentang binatang. Ada komik. Komik. Nah, biasanya ini laki-laki yang suka baca komik. Ceritanya itu penuh gambar. Ya. Itu komik biasanya laki-laki. Kalau dongeng itu apa Ustazah? Cerita khayalan yang terjadi pada zaman dahulu dan mengandung nilai pendidikan. Nah, ini diingat-ingat yang ada unsur nilai pendidikan itu dongeng. Kemudian ada cerpen. Cerpen singkatan dari cerita pendek. Ya. Cerita bersambung berarti nanti ada lanjutannya. Dan cerita silat. Cerita silat itu apa Ustazah? Cerita tentang latar belakang dunia persilatan. Kalau cerita humor pernah baca nggak? Nggak pernah. Nggak Humor pernah. itu apa? Nggak pernah. Pernah sekali-sekali. Tentang apa sih humor? Tentang apa humor? Humor itu tentang biasanya kayak guyonan begitu ya. Sesuatu yang menimbulkan ketawa ya. Itu namanya cerita humor. Selanjutnya ada tokoh. Dalam cerita itu pasti ada tokohnya. Nggak mungkin cerita aja. Tokoh itu siapa? Pelakunya. Tokoh dibagi 3, tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh latar. Namanya utama berarti tokoh yang paling penting. Ya. Tokoh tambahan itu tidak begitu pengaruh. Jangan tokoh latar, tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh. Oke, begitu. Selanjutnya, ini kita ke gaya. Ingat ya, nanti ini kita review dulu materinya biar yang kemarin sudah dilupakan atau sudah lupa kita ingat lagi. Gaya, kita bahas lagi tentang gaya. Gaya itu fashion Ustazah, betul atau salah seperti itu? Gaya itu fashion, betul atau salah? Salah. Kalau itu bergaya ya. Kalau gaya sendiri pengertian dari sains itu gerakan, dorongan atau tarikan yang dapat mempengaruhi suatu benda. Misalnya Mas Gendra sedang memindahkan meja. Ya, sedang memindahkan meja. Berarti posisi meja yang awal kemudian setelah dipindah dia akan berubah. Itu Mas Gendra sedang melakukan gaya begitu. Sedangkan gerak apa gerak? Gerak itu perpindahan posisinya. Jadi posisi awal di A, kemudian pindah ke posisi B, itu namanya gerak. Ya. Sedangkan gayanya itu apa? Gerakannya ketika memindah. Oke, ada gaya tarik, ada gaya dorong. Masih ingat kan ya? Masih ingat apa sudah lupa? Gaya tarik, gaya dorong. Ingat. Kita nanti di ya kalau muncul ingat. Selanjutnya ini ada gaya gesek, ada gaya magnet. Gaya magnet masih ingat nggak? Kenapa ada gaya magnet? Ada yang masih ingat kenapa magnet itu bisa menempel?
Ada yang masih ingat? Kenapa magnet itu bisa menempel? Karena dia punya dua Memiliki dua kutub kutub yang berbeda, begitu ya. yang Kalau berbeda. kutubnya sama, dia akan menjauh. Tapi kalau kutubnya berbeda, dia akan mendekat. Gaya gravitasi itu sama juga kemarin. Kita tidak bisa terbang ya, kita tidak bisa melayang, kita tidak bisa seperti burung itu karena kita ada gaya gravitasi pada bumi. Oke, gaya otot itu seperti tarik tambang. Gaya listrik sudah tahu ya. Oke, kemudian kita singgung tentang sedikit. Ini kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang dan jasa itu namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan yang menghasilkan atau ingin mendapatkan uang, bahasanya seperti itu, namanya kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3. Coba tanpa usah perlihatkan, kira-kira masih ingat nggak? Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Produksi. Produksi. Pintar. Siapa ini? Distribusi. Selain distribusi ada apa? Ada produksi, ada distribusi, kemudian ada Konsumsi. Oke, sekarang coba kita cek apakah betul. Yes, betul. Sekarang Ustazah mau tanya, nah ini yang sedang dilakukan Mas Gendra itu adalah kegiatan apa kira-kira? Mas Gendra makan. Nah, Mas Gendra sedang makan, itu termasuk kegiatan apa? Konsumsi. Ya, Konsumsi. sedangkan Mas Gendranya sendiri itu disebut siapa? Orangnya yang sedang melakukan. Betul, namanya Konsumen. konsumen. Sekarang kalau sudah mau ke semua, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Kalau distributor, oke, tanpa sudah perlihatkan ya, distributor itu siapa sih? Orang yang menyalurkan barang. Siapa ini? Siapa yang jawab? Orangnya itu distributor, tapi kegiatannya namanya distribusi. Oke. Nah, ini sudah siap untuk naik kelas 5 semua ini sepertinya. Materinya masih ingat semua, tidak dilupakan meskipun libur ya. Oke, selanjutnya ada tentang tanda tempo dan tinggi rendah. Nah, ini. Tempo itu cepat atau lambatnya sebuah lagu atau musik. Ya, macam-macam tempo ada banyak. Ya, kalau tempo cepat itu ada allegro, ada allegretto, ada presto, ada vivace. Vivace tulisannya ya. Kalau sedang, nah ini yang sering keluar. Tempo sedang itu ada moderato. Ya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Oke. Dari tematik 4H ada yang mau ditanyakan sebelum bisa lanjut ke tematik 4 ini? Tidak. Ya. Ada yang bakalan jadi yang tanya loh kalau nggak ada yang tanya. Yakin? Oke, kita lanjut ya. Ada yang tiduran bangun ya biar kita fokus. Waktu hanya 1 jam ya. Tapi ketika misalnya materi yang saya sampaikan itu banyak yang keluar di PAT, nah itu bonusnya kalian berarti. Oke, kita lanjut ke tematik 4I. Tentang keberagaman suku bangsa. Oke, sudah terlihat belum ya? Mas Zaki, terlihat? Sudah, oke. Ya, bisa sudah mulai untuk tematik 4I-nya. 4I, yang pertama tentang keragaman, itu membahasnya tentang hak dan kewajiban. Nah, ini ya, dimanapun kalian berada, dari sampai ustadzah pun ya, ustadzah itu selalu ingat hak dan kewajiban. Hak itu apa? Sesuatu yang diterima. Yang kalian terima apapun dari orang tua, dari ustadzah, dari orang lain itu namanya hak. Kewajiban apa? Sesuatu yang wajib, namanya kewajiban, berarti wajib dilakukan. Ya, hak sama kewajiban kira-kira yang dilakukan dulu yang mana?
Kewajiban. 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 Betul. Ya, ketika kalian misalnya sekolah, pokoknya aku mau bermain, nggak mau belajar dulu. Nah, itu berarti nggak boleh. Ya. Kewajiban. Berarti kalian yang harus dilakukan adalah kewajiban dulu apa? Belajar dulu, membantu kedua orang tua dulu ya. Baru minta bermain, baru minta bersepeda ya, menonton TV, bermain game itu hak begitu. Nah, yang paling penting hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang. Nggak boleh minta haknya banyak, tapi kewajibannya, tugas-tugasnya tidak diselesaikan, itu tidak boleh. Ya, jadi antara teori belajar dengan aplikasi hari-hari harus sama. Ya, oke, kelas 4 semua. Oke, Ustazah. Oke. Selanjutnya, kita bahas hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan warga negara. Lingkungan, namanya lingkungan berarti tetangga kalian, di sekitar kalian itu lingkungan. Ya, haknya apa? Menikmati lingkungan segar itu bisa. Kewajibannya apa? Membersihkan lingkungan dari sampah, tidak mencemari tanah, tidak membuang sampah di rumahnya tetangga. Nah itu rumahnya bersih tapi tetangga rumahnya dibuang. Nah itu nggak boleh itu ya. Tidak mencontohkan yang baik. Oke, kita masuk ke warga negara, namanya warga negara. Apakah kita termasuk warga negara Indonesia? Ya. Ya. Apakah kita masih kecil termasuk warga negara? Iya nggak kira-kira? Ya. Ya. Ya, sejak kalian lahir ya, sejak kalian lahir itu lah kalian tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya di Malaysia ya, dan orang tua mengurus aktenya di Malaysia berarti warga negara Malaysia. Kalau negara Indonesia berarti termasuk warga negara Indonesia. Kira-kira haknya apa sih sebagai warga negara? Mendapat penghidupan yang layak, dapat hidup yang layak, tidak dapat diskriminasi. Misalnya aku nggak mau main sama dia karena dia berkulit hitam, nah itu nggak boleh. Ya, jaminan keamanan, keamanan itu dari siapa? Dari warga. Tidak tidak dilempari batu, tidak didiskriminasi. Nah itu juga termasuk hak kalian sebagai warga negara. Kewajibannya apa kira-kira? Yang paling penting adalah apa? Mentaati peraturan warga negara. Biasanya kalau orang sudah besar ya, kalau kalian biasa sudah besar, itu kalian wajib membayar pajak setiap tahunnya. Pajak itu buat apa, Ustazah? Pajak itu untuk digunakan untuk kebutuhan negara. Misalnya untuk membuat jalan, ya jalannya yang berlubang, itu dari uangnya siapa, Ustazah? Ya dari uang itu, uang pajak. Dari jembatan, dari apalagi kira-kira ada yang tahu? Dari mobil. Membangun tol. Membangun tol, betul. Membangun tol. Biayanya dari mana negara punya uang sebanyak itu? Ya dari pajak itu. Begitu ya. Oke, hak warga negara dan lingkungan sudah. Kemudian kita masuk ke wawancara. Nah, wawancara tanpa harus lihat pengertian. Kira-kira tahu nggak wawancara adalah? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Informasi narasumber. Betul, memperoleh informasi atau tanya jawab terhadap narasumber. Nah, mumpung ada yang jawab narasumber sendiri itu pengertiannya apa sih, temennya yang kemarin ketinggalan itu pengertiannya. Narasumber itu siapa kira-kira? Orang yang memberi informasi kepada pewawancara. Oke, good job. Ya, yang sudah menjawab. Orang yang memberikan informasi kepada kita atau kepada yang ditanya tadi itu termasuk narasumber. Sekarang kalau Ustazah mau tanya nih, kalau Ustazah mau informasi dari lalu lintas jalan, kira-kira narasumber yang cocok siapa? Polisi, oh, betul. Sekarang kalau Ustazah punya informasi pendidikan, mengajar, kira-kira Ustazah tanya ke siapa? Guru.
Keluar. Ustazah Ina. Harus ada palingnya. Iya ya, sudah masih ini ya. Oke, seperti biasa. Ya, mungkin sinyalnya terganggu. Ditunggu ya, Ustazah Inahnya ya. Iya. Oke, sambil menunggu, sambil boleh dibaca rangkumannya untuk yang tema I. Oke, Miss Satin, Ya, sudah? ya. Silakan. Sinyal. Oke, berarti saya ini bentar. Saya masuk lagi coba. Oke, masih tentang wawancara ya. Suaranya Ustazah kedengeran? Terputus ya. Ustazah ingin bertanya tentang pembelajaran di kelas 5. Kira-kira siapa nih narasumbernya? Siapa kira-kira? Tahu? Ada yang tahu? Suaranya Ustazah terputus ya? Dengar. Siapa kira-kira? Siapa? Narasumber yang cocok adalah seorang guru. Ya, kan tentang pembelajaran itu kepada siapa ya, ke ustadz-ustadzah begitu. Oke. Oke, ini sepertinya sinyal yang dari Ustazah bisa minta tolong dibukakan yang PPT-nya langsung. Boleh. Oke, sambil nunggu ya. Kira-kira dari pembahasan tematik 4I tadi, ya, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah, Ustazah Ina. Ada mic-nya dimatiin. Ya, sudah. Terima kasih, Ustazah. Oke, anak-anak, sebelum ya, Layarnya keluar lagi tuh tadi. Rekamannya. layarnya ya. Oke, sebentar sambil nunggu ya. Sedikit. Ini. Sudah saja. Sinyalnya Ustazah Ina mungkin. Ustazah Ina keluar, Ustazah. Sinyalnya jelek. Maaf ya. Oke, sudah terlihat ya. Untuk tulisnya, ujian bisa Sudah, Ustazah Ina. Sudah masuk. dia sudah masuk dan. Oke. Dari yang pertama, jenengan F5 kan, Ji?
Oke, sudah ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sudah terlihat semua itu soalnya? Sudah. Ya, di silent dulu untuk kelas 4A yang wajib menjawab. Nah, keragaman fisik dapat berupa kira. Warna kulit, Rambut, dan tinggi badan. Ya, atau masuk genetik ya, yang tadi 2 faktor dari keragaman individu untuk di gennya kita. Kalau membaca, menyanyi dan menari kira-kira di apa kira-kira? Membaca, menyanyi itu masuk di hobi ya. Kalau rajin, jujur dan suka menolong masuk di apa? Masuk di sikap atau ya betul bisa di sini pendiam. Nah, itu masuk di sikap. Ya, oke. Pertanyaan, oke, good job untuk kelas 4A. Oke, tepuk tangan untuk kelas 4A. Selanjutnya, kelas 4B, nomor 2. Razia. Oke, kelas 4B. 4B ya, yang jawab ya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kira-kira siapa dia? Profesi apa yang menghasilkan jasa? Saya ulas ya. Pekerjaan itu ada di bidang jasa dan barang ya. Ada orang yang pekerjaannya menghasilkan barang atau makanan atau benda-benda. Ada orang yang menghasilkan jasanya. Kira-kira kalau menghasilkan jasa siapa ya? Kelas 4B. Ada yang bisa kelas 4B? Guru, pintar Mas Zaki. Terus siapa lagi? Dokter, ada lagi? Gojek. Gojek itu kira-kira menghasilkan barang atau jasa? Barang. Gojek itu menghasilkan apa? Jasanya ya, nggak mungkin Pak Gojek itu bikin atau mengolah suatu barang. Pasti dia tugasnya adalah mengantar. Bisa mengantar orang, bisa mengantar barang-barang. Berarti dia dalam bidang jasa, begitu. Ada yang bingung dari sini pertanyaannya? Bingung nggak? Nah, oke, good job untuk kelas 4B. Selanjutnya untuk kelas 4C. Ya, kita fokus ya. Meskipun di kelas 4B pertanyaannya bukan untuk kelas itu ya. Siapa tahu itu soalnya akan keluar di PAT. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3, ya, Ustazah Zia. Oke, terima kasih. Oke, untuk kelas 4C, silakan bisa dibaca kira-kira jawabannya apa? Cerita yang disajikan dalam bentuk tarian tanpa adanya dialog, musik. Sendra tari. Tari jaipong. Tari jaipong. Mas, itu nggak ada. Siapa? Sendra tari. Sendra tari. Ya, Sendra tari. Apa sih? ya. Namanya sendra tari itu drama dalam tarian tersebut. Itu namanya sendra tari. Ya, good job untuk kelas 4C. Selanjutnya nomor 4. Oke, kelas 4D. Nah, ini tadi di review Ustazah. Cerita fiksi, Ustazah ingatkan, fiksi itu cerita yang hanya imajinatif, yang bersifat yang berisi kisah yang bisa membuat orang mudah tertawa. Namanya cerita apa? Humor. Oke, sip. Good job, diingat-ingat ya.
Cerita humor. Ya, ada yang mau bercerita humor ini nanti? Tidak. Saya tidak punya. Saya nggak lucu. Apa? Iya. Bisa ngehumor. Oh, nggak bisa. Oke, selanjutnya Ustazah akan putar lagi dari kelas 4D lagi, nomor 5. Nomor 5. Nah, ini mungkin belum sempat Ustazah bahas di 4H ya. Tapi ini sudah direview berulang kali. Ya, kelas 4D, kira-kira jawabannya apa? Ada kata-kata elips, membentuk seperti piring, atau gelas, atau kendi. Kira-kira itu bentuk dalam apa? Benda apa? 4D. Apa? Jawabannya, Nek? Silindris. Silindris. Bukan. Kalau persegi kira-kira bentuknya seperti apa ya? Ada yang tahu? Kotak. Kotak Ustazah kalau persegi. Kalau biasanya di matematika ya Ustazah menjelaskan itu persegi atau persegi panjang ya. Kalau gambar kubistis, ada yang tahu nggak kira-kira kubistis? Ini mungkin belum diajarkan di kelas 4, tapi mungkin ada yang pernah dengar. Kubistis kira-kira bentuknya apa? Kubis atau kubus. Nah, kubus itu bentuknya seperti, ada yang tahu? Kubik mungkin. Kubik. Oke, betul. Ya, atau sebuah box ya, box yang dapat diisi itu masuk dalam kubis. Oke, good job untuk kelas 4D. Selanjutnya balik lagi ke kelas 4C nomor 6. Nah, ini kemarin ini tadi ya. Maaf, ini tadi sudah dibahas Ustazah. Cerita khayalan tentang kejadian pada zaman dahulu yang mengandung nilai pendidikan. Cerita dongeng. Cerita dongeng. Cerita bersama. Cerita dongeng. Cerita dongeng ya. Ada kata khayalan dan mengandung pendidikan berarti cerita dongeng. Oke, good job untuk kelas 4C. Selanjutnya kita balik lagi ke kelas 4B. Ke kelas 4B. Nah, oke, fokus 4B. Ya. Teknik yang paling umum digunakan dan alat yang digunakan adalah pensil warna, krayon, spidol, dan tinta. Itu merupakan menggambar menggunakan teknik apa? Arsir. Kan cat air ya? Arsir. Betul. Good job untuk kelas 4B. Jawabannya adalah arsir. Kodenya adalah pensil. Kalau biasanya kalian menggambar ya, pensilnya biasanya apa? Diarsir. Ya, dengan cara diarsir, bukan dengan cat air. Oke. Oke, selanjutnya. Oke, good job untuk kelas 4B. Kita balik ke kelas 4A ya. Kelas 4A. Oke. Apakah kita nih menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia? Apa kira-kira jawabannya? Kelas 4A? Distributor? Ada yang bisa bantu Mbak? Distribusi? Produksi. Oke, Ustazah. Jawabannya beraneka ragam, ada yang distribusi, ada yang produksi. Coba Ustazah ketuk palu. 1, 2, 3. Jawabannya apa? Produksi. Oke. Oke, kita simpan ya jawabannya ya, tidak berubah ya. Kegiatan yang menghasilkan, namanya menghasilkan itu berarti dia mengolah ya.
atau menambah nilai guna barang, menambah nilai. Berarti menambah sebuah barang produksi. Ya, namanya adalah betul produksi. Oke, good job untuk kelas 4A. Ingat-ingat ya yang tadi produksi atau distributor ya. Karena kita hari ini latihan, kita belajar bareng-bareng, salah itu tidak apa-apa, ya. Oke. Selanjutnya nomor 9 bisa dijawab lagi untuk kelas 4A. Pertanyaannya kok banyak Ustazah? Iya dong. Karena kita latihan 4I dan 4H ya. Ya, Oke, buat latihan. Kelas 4A, kita fokus lagi ya. Arah gerak benda, namanya arah gerak benda dapat berubah karena pengaruh gaya. Gaya tadi itu bisa tarikan atau dorongan. Kira-kira contohnya yang mana? Jawabannya apa? Yafi menepis buah mangga yang akan jatuh ke arahnya. Oke. Siapa ini yang jawab siapa ya ini? Hasan. Siapa? Hasan. Oh ya, oke. Biar kelihatan yang cakep yang jawab. Nah, nanti kalau nggak di ini kan Ustazah kan, oh ini yang kemarin jawab. Oh ini yang kemarin ini kan Ustazah bisa tahu. Kalau kamera yang di off kan nggak tahu ya, hanya nama. Oke, good job. Jawabannya adalah Yafi menepis buah mangga yang akan jatuh dari arahnya. Betul. Kok bisa? Karena arah gerak benda dapat berubah karena pengaruh gaya. Jadi Mas Yafi menepis buah mangganya, harusnya jatuhnya itu lurus. Karena Mas Yafi menepis berarti jatuhnya itu miring di tepis. Ada yang manggil Ustazah? Ada yang mau tanya? Tidak. Nah, ini Mas Osa ini atas nama Osa. Mau tanya? Ada yang manggil Ustazah tadi? Mas Revi, Bisa dilanjut? Oh, Mas. Iya, Mas Revi. Mau tanya? Nggak tanya, tapi cuman mau ngomong kalau ada buah mangga masa ditepis terus manus mau dimakan. Oh iya, eman gitu ya. Harusnya gimana harusnya? Ya ditangkap. Mungkin refleks. Oh, harusnya. Benar juga. Mungkin refleks Mungkin ya, betul. Betul, karena ini buah mangganya itu kan dari atas. Dia lihat, wah buah mangganya ini warnanya sudah warnanya sudah kuning, sudah matang. Tiba-tiba dia jatuh, cung gitu. Terus gimana akhirnya? Shock, kaget, akhirnya ditepis begitu. Ya, karena Dimakan aja enak. ini terima kasih Mas ya sudah ini menanggapi. Selanjutnya untuk kelas 4B. Kelas 4B fokus kembali. Kita coba untuk nomor 10. 4B. Zia. Terima kasih. Oke, kelas 4B. Gerakan, dorongan, atau tarikan yang dapat mempengaruhi suatu benda itu disebut dengan apa? Tadi ada di review Ustazah. Siapa? Saya. Berarti itu gaya. Oke, Mas Zaki sedang melakukan gaya itu tadi, bukan ya? Itu melakukan gerak ya. Oke, good job untuk kelas 4B. Selanjutnya, untuk kelas 4C, nomor 11. Oke, nomor 11 ini kita masuk di 4I. Nomor 11. Alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan lagu. Ada yang masih ingat? Ini tadi belum sampai Ustazah pembahasan ya. Karena sih di laptop. Apa sih? Metronom. Smith Cup. Metronom. Nggak boleh berubah ya, belum bisa ketuk palu. Berubah nggak? Metronom. Mau berubah tadi? Metronom?
Metronom. Oke. Oke, jawabannya adalah diingat-ingat alat yang dapat digunakan untuk mengukur kecepatan lagu adalah metronom. Oke ya, bukan ritmis ya. Oke, gue coba untuk kelas 4. Tamku. 4D nomor 12. Oke, nah ini ada Indonesia Pusaka. Kira-kira ada yang bisa nyanyikan nggak? Kira-kira liriknya seperti apa? Indonesia Pusaka. Ayo, siswa yang naik kelas 5, masa nggak tahu? Ayo, kira-kira yang mau naik kelas 5 ini, lagu ini nggak tahu, nanti Ustazah pertimbangkan ini. Saya nggak tahu. Indonesia. Lu nggak tahu. Karena nggak. Saya tahu, Sada. Aku tahu. Ada yang tahu. Mbak Deta. Aku tahu. Pusaka, Us. Saya tahu. Oke, 3 kita nyanyi bersama-sama dulu ya, biar tahu ya. Ya. Bagi warga negara harus tahu ya. 3. Coba Istirahat. jawab ya. Kelas 4 tuh ya ini yang jawab ya. Siapa lagu penciptanya? Ismail Marzuki. Oke, betul. Ismail Marzuki. Diingat-ingat, selain harus tahu lagu, harus tahu penciptanya juga. Indonesia Pusaka diciptakan oleh Ismail Marzuki. Oke, good job untuk kelas 4C. Selanjutnya untuk kelas 4D nomor 13. Oke, nomor 13, 4D lah. Ini agak-agak susah, ini namanya bahasa Inggrisan ini. Kira-kira jawabannya apa? Untuk kepedulian terhadap lingkungan dapat diwujudkan dengan gerakan 3R. Reuse, reduce, recycle. Tapi kalau memakai kembali benda-benda yang masih layak kita pakai, itu biasanya disebut dengan Reuse. Ya, betul, ingat ya, memakai kembali benda yang masih layak. Reuse. Bacanya gimana ya ini Miss Tatin? Reuse. Tanya reuse gitu ya. Reuse. Oke. Reuse. Tatin. Reuse. Oke, betul. Reuse ya, bukan reuse ya. Oke, jawab untuk kelas 4D. Selanjutnya ini acak ya, karena waktunya sudah mepet. Kurang 9 menit, nomor 14 bisa dijawab bagi yang bisa. PLTU merupakan singkatan dari Pembangkit listrik tenaga udara. Oke, coba saya mau dengar satu kata yang keluar ini. Pembangkit listrik tenaga
Udara. Pas kayaknya jawabannya. Uap. Agak uap. Ya, jadi ada udara. Udara itu campur. Kalau di langit ya, di atas udara itu bercampur antara oksigen, antara udara yang lain bercampur. Jadi tidak bisa untuk diinikan. Yang betul adalah uap ya. Selanjutnya nomor 15. Nah, ini. Dan hujan, di mana sepanjang tahun disinari oleh sinar matahari, maka potensi energi terbarukan yang cocok dikembangkan di Indonesia adalah apa? PLT, LTH. Kodopik, PLTMH. LTMH. yang biasanya cocok di daerah tropis. Kita menggunakan apa? PLT. Kalau biasanya surya atau PLT. Jawabannya adalah PLTS. Bisa Ustazah? Iya bohong karena bergantung pada surya. Apa matahari? Begitu ada kode itu cahaya matahari. Sarah. Halo. Oke, dilanjut ya. Oke, sudah Serena sudah masuk. Sudah. Sinyal. Oke, anak-anak mau dilanjut ya. Oke, sisa tumbuhan yang mati dan tertimbun berjuta-juta tahun lamanya itu apa? Kemarin batu bara atau batu bara? Oke, lanjutnya. Bisa di-on-kan dulu biar hak memeluk kebebasan agama dan kepercayaan di Indonesia itu karena agama dan 6 itu sesuai dengan pasal berapa? Jadi masih ingat? 29. 29 ayat 2. ayat ya. Oke, selanjutnya. Jika kamu ingin mengetahui topik tentang cara menjaga kesehatan, siapa kira-kira narasumbernya? Dokter. Oke, dokter ya, jawabannya ya. Oke, nah ini tadi yang kita bahas di review. Pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah atau masyarakat umum namanya adalah Pajak. membayar pajak. Oke. Nomor 20 terakhir. Menikmati lingkungan, namanya menikmati ya, dan mendapatkan lingkungan yang tidak tercemar itu merupakan titik-titik. Kira-kira jawabannya apa? Oke, bisa di-off-kan dulu semua sebelum Ustazah akhiri. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga ilmu yang Ustazah sampaikan hari ini bisa kalian cerna dengan baik sehingga apa? Sehingga ketika AT mungkin ada yang keluar kalian bisa ingat ya. Semoga ilmu yang diberikan Ustazah
diterima dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, karena waktunya hampir mau habis ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ustazah akhiri dan doa? Ada yang mau ditanyakan? PAS-nya kapan? Boten. Artinya kapan? PAS-nya kapan, Ustazah? Untuk PAT, Ya. Oke. ada yang tanya Ustazah, PAT-nya kapan? Insya Allah di awal bulan Juni. Oke, sudah dijawab oleh Ustazah Zia ya. Insya Allah awal bulan Juni. Berarti belajarnya kurang 1 minggu lagi. Betul. Harus semangat ya. Ayo yang malas-malasan kemarin karena liburan, kita harus semangat lagi mau naik kelas 5 ya. Tugasnya ditunggu ya. Nah, itu di kode Ustazah Zia dan Ustazah yang lain, tugas yang belum diselesaikan silakan bisa diselesaikan ya. Dan nilai rapotnya 0 nanti karena tugasnya 0. Ya. Ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak. Tidak. Tidak, Allah tidak ada. Yang ini Insya tadi Allah bisa Ada. kita berdoa ya. Tidak ada yang tutup dulu, kita berdoa dulu biar ilmunya barokah hari ini. Take your hand. Let's pray together. Jadi wassalam. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum, Ustazah. Oke, yang belum keluar, silakan bisa keluar ya. Mbak Sabita, Mbak Nadia. Sudah ya. Saya tadi belum doa awal ya. Belum doa ya awalnya tadi ya.